Oke guys, ini pembahasan latihan PAS kalian. Untuk nomor 1 kita punya 12 kali 3 log akar 27 ya. Nah ini caranya si 27 nya kita kecilin dulu jadi 12 kali 3 log. Nah 27 itu 3 pangkat 3, tapi ada per 2 nya nih, per 2 nya ada akarnya kan, ada akarnya berarti ada per 2 di sini. Nah udah kayak gitu kita pakai sifatnya tuh pangkatnya dikedepanin sehingga hasilnya menjadi 12 kali 3 per 2 kali lagi 3 log 3, dan kita tahu 3 log 3 itu hasilnya 1 ya, jadi ini bisa dicoret 6 kali 3 itu 18 kali 3 log 3 itu 1, jadi hasilnya 18. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, untuk nomor 2 kita punya X log 16 sama dengan 4 per 3. Nah caranya adalah kita ubah dia menjadi pangkat. Nah ubah pangkat tuh kayak gini nih, X log-nya itu bisa dipindahin ke sebelah kanan, dia bakal jadi X pangkat sesuatu gitu. Karena X log-nya udah pindah, berarti sebelah kiri tinggal 16 saja, dan di sini pangkatnya itu pangkat 4 per 3, jadi X-nya tuh jadi di bawah, 4 per 3 di atas. Nah udah kayak gini, kita pindahin lagi si pangkatnya. Pangkat kalau pindah itu artinya dibalik, jadinya 16 pangkat 3 per 4, yang tadinya 4 per 3 jadi 3 per 4. Nah di sebelah kanan tersisa tinggal X doang. 16 nya kita ubah menjadi 2 pangkat 4, kemudian 3 per 4 sama dengan X, kemudian kita coret 4 nya karena pangkat ketemu pangkat itu dikali, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan X, X nya sama dengan 8, dan ditanya kebetulan X. Dan ini nomor 2. Kemudian nomor 3, untuk nomor 3 ada sedikit perubahan soal ya. Jadi 3 log 36 kurangin 2 kali 3 log 2. Oke, di sini kita mau melakukan operasi pengurangan sehingga tidak boleh ada angka di depan. Jadi angka yang di depan nih naikin dulu ke belakang, jadinya 3 log 36 dikurang 3 log, nah ini naik ke belakang jadinya 2 pangkat 2. Kalau di sini angkanya 3 berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Nah kemudian baru kita lakuin operasi pengurangannya. Pengurangan di logaritma itu berubah menjadi pembagian, berarti 36 bagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga menjadi 36 bagi 4 9, jadinya 3 log 9. 3 log 9 itu 3 log 3 pangkat 2, 9 nya jadi 3 pangkat 2, terus pangkatnya kedepanin lagi jadi 2 kali 3 log 3 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah ini jawaban nomor 3 ya. Oke, kemudian nomor 4. Untuk nomor 4 kita punya 4 log 3. Saya tulisin soalnya dulu ya. 4 log 3 kali 6 log 2 kali 9 log 6. Oke, nah untuk yang ini saya coba kecil-kecilin dulu yang bisa berubah menjadi pangkat, yaitu angka 4, angka 9. Kita ubah jadi 2 pangkat 2 sorry, pakai warna merah ya biar kalian tahu yang berubah yang mana, kali 6 log 2 nya biarin dulu, 9 nya berubah menjadi 3 pangkat 2 kemudian log 6. Nah seperti ini. Kemudian kita pakai sifat pangkatnya. Nah udah kayak gini, si pangkat ini nih, pangkat yang 2 ini sama pangkat yang 2 ini diturunin ke depan, dia tuh jadinya 1/2. Kalau di atas ini turun ke depan tuh jadi 1 per, ingetin itu. Nah yang ini juga sama, jadi 1 per, jadi saya tulis 1/2 di sini. Nah sisanya sih tinggal ditulis ulang, kayak 2 log 3, 6 log 2, terus 3 log 6, tuh ditulis ulang kayak gitu. Terus sifatnya tuh yang perkalian. Logaritma kalau dikaliin tuh atas sama bawahnya boleh dicoret kalau angkanya sama, kayak ini nih, 2 ini sama 2 ini coret, 6 ini di atas sama 6 di bawah coret, 3 di atas sama 3 di bawah coret. Nah tinggal habis kan, tinggal habis lagi, udah habis kan, sisanya tinggal setengah kali setengah, setengah kali setengah itu 1/4. Nah kayak gitu nomor 4.
Oke, selanjutnya nomor 5. Untuk nomor 5 kita punya persamaan logaritma ya. Kita lihat dulu. Nomor 5 saya tulis soalnya dulu, kayak 2x tambah 7 log 49 sama dengan 10 pangkat log 2 tambah log 3 ya. Nah, di sini perhatiin logaritma yang ini tuh adanya di pangkat ya, bukan di bawah. Dan kita tahu kalau logaritma nggak ada basisnya itu artinya basisnya 10. Nah, untuk yang ini saya coba kecilin dulu si 49 nya jadi 7 log 49 nya saya kecilin jadi 7 pangkat 2, kemudian sama dengan 10 pangkat. Nah, yang ininya kita pakai sifat penjumlahan. Penjumlahan itu jadinya perkalian 2 kali 3. Nah, kayak gini. Terus di sini kita punya sifat pangkat. Kalau ada pangkat di dalam logaritma itu bisa pindah ke depan. Jadi 2x tambah 2-nya turun ke depan, 7 log 7 nya tetap 7 log 7. Nah, kayak gini. Terus yang ini juga ada sifat nih. Sifat ini nih. Sifat yang perpangkatan kayak gini ya. Kalau basisnya sama angka bawahnya, ini bisa dicoret langsung. Sisanya tinggal 2 kali 3. Dan 2 kali 3 itu hasilnya 6. Oke, jadi 2x tambah 2 kali 7 log 7 itu 1 sama dengan 6. 2x tambah 2 sama dengan 6, 2 nya pindahin sini jadi 4, dikurang 2 ya, jadi 4, berarti x nya sama dengan 4 bagi 2, hasilnya 2, dan ini adalah nilai x nya. Nomor 5 seperti itu. Nomor 6 kita punya deret tak hingga dari angka 12 tambah 4 tambah 4 per 3 dan seterusnya ya. Oke, dari sini kita tahu deret tak hingga itu adalah deret geometri, sehingga kita cari yang namanya rasio. Rasio itu rumusnya U2 bagi U1. U2 itu yang 4, U1 itu yang 12. Berarti rasionya sama dengan sepertiga. Dan dari sini juga kita tahu kalau A-nya itu sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah deret tak hingga ya. Berarti S tak hingga. S tak hingga itu rumusnya A per 1 min R. Itu berarti 12 dibagi 1 min sepertiga. Nah, cara ngitung yang gampang untuk ini adalah atasnya kali 3, bawahnya kali 3. Jadi hasilnya 12 kali 3, 36. Satunya dikali 3 itu hasilnya 3. Sepertiga kali 3 itu hasilnya 1. Jadi 36 per 2 sama dengan 18. Dan ini hasil untuk nomor 6. Kemudian nomor 7. Nomor 7 kita masuk ke aritmatika. Aritmatika itu berarti yang A tambah N min 1 kali B ya. Nah, saya mau jelasin seperti ini. Suku ketiga katanya 10. Suku ketiga itu artinya A plus 2B. Jadi 3-nya tuh dikurang 1. 3 kurang 1 itu sama dengan 2 ya. A plus 2B itu sama dengan 10. Kemudian baca lagi yang ini. Suku ke-9. Suku ke-9 katanya 29. Suku ke-9 itu berarti A plus 8B. 9 kurang 1 itu 8. Berarti kamu tulisnya A plus 8B sama dengan 29. Nah, karena A nya udah sama, kita langsung kurangin. 2B dikurang 8B itu hasilnya min 6B. A kurang A nya habis ya, hilang. Kemudian yang ini, oh ini ada salah soal. Kemarin saya sempat ganti ini jadi 28 guys. Sorry, ini 28. Jadi minus 18 ya. Jadi B nya sama dengan 3. Nah, udah dapat B nya 3, baru kita cari A nya dengan cara masukin ke salah satu dari persamaan yang di atas. A plus 2B, B nya diganti 3 sama dengan 10, berarti A plus 6 sama dengan 10, berarti A nya sama dengan 10 kurang 6, hasilnya adalah 4. Nah, ini A dan B nya. Kemudian yang tanya adalah suku ke-21. Suku ke-21 itu berarti A plus 20B ya, 21 kurang 1. A nya tuh 4, 20 nya 20, B nya 3, 60 tambah 4 ya 64. Ini jawaban untuk nomor 7. Kemudian nomor 8. Untuk nomor 8 diketahui Sn. Sn sama dengan 2n kuadrat tambah n. Nah, kalau dikasih tahu rumus seperti ini, kamu harus masukin n-nya sama dengan 1. Itu udah pasti. Masukin n sama dengan 1 berarti dapat S1. S1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat tambah 1. Itu hasilnya adalah 2 tambah 1, 3 ya. Dan S1 ini masih bertindak sebagai U1 karena masih satu suku dan dia disebutnya sebagai A.
Oke, atau kita sebut U1 aja ya. Kemudian yang kedua, kamu harus masukin juga N sama dengan 2. Jadi ini selalu seperti ini. Ya nggak selalu sih, maksudnya cara paling gampang kayak gini ya. 2 kali 2 pangkat 2 tambah 2. Jadi S2 itu artinya hasilnya adalah 8 tambah 2 10. Nah, S2 sendiri artinya adalah U1 tambah U2 kan. Jadi U1-nya kamu masukin angka 3 yang tadi kita udah dapat. Tambah U2 sama dengan 10. Berarti U2-nya sama dengan 7. Dari sini kita dapat barisannya. Barisan aritmatikanya itu adalah angka pertamanya 3, angka keduanya 7. Dari sini kita dapat A-nya 3. Dari sini kita dapat selisihnya 7 kurang 3, itu hasilnya 4. Nah, baru ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah suku kelima, U5. U5 sama dengan A tambah 4B. Berarti 3 ditambah 4 kali B. B-nya 4. Hasilnya 19. Jawabannya yang nggak ada ketang. Nggak ada BC-nya ya. Jawabannya yang 19. Kemudian nomor 9 ada 3 suku pertama aritmatika. Untuk soal seperti ini, kamu tinggal kurang-kurangin aja karena kita mau cari selisih. Mau cari beda ya. Jadi cara nguranginnya tuh ini kurang ini dulu yang warna merah. Coba saya tulis pakai warna merah juga. 2x-3 dikurangin, jangan lupa kurungnya, x-1. Kemudian yang warna biru juga saya mau kurangin nih. Jadi saya tulisnya 2x tambah 2 dikurangin 2x kurang 3. Dan hasilnya tuh harus sama dengan, karena selisih di barisan aritmatika itu harus sama besar. Nah, ini tinggal kita sederhanain aja. 2x-3 minusnya masuk ke dalam, jadinya min x tambah 1. Di sini 2x tambah 2 nya juga tetap, ini minusnya masuk ke dalam, jadinya min 2x tambah 3. Nah, ini 2x kurang x itu hasilnya x, min 3 tambah 1 itu hasilnya min 2. Terus yang ini 2x kurang 2x nya habis, 3 tambah 2 nya hasilnya 5. Pindahin 2 nya ke sebelah sana jadi tambah, 5 tambah 2 jadinya 7. Nah, x nya adalah 7. Kebetulan yang ditanya adalah nilai x nya, berarti udah selesai. Kemudian nomor 10. Nomor 10 barisan geometri. Saya pengen kalian lihat ke sini, suku kedua adalah 12, itu berarti kamu tulis sebentar, 10 ya. Suku kedua itu berarti AR pangkat 1. Nah, 1 ini tuh dapatnya dari 2 kurang 1 ya. Sama dengan 12. Kemudian ada suku kelima. Nah, suku kelimanya itu 324. Itu artinya AR pangkat 4. Karena 5 kurang 1 hasilnya 4. Sama dengan 324. Terus kita tinggal kasih per aja kayak gini. Kalau untuk geometri bukan dieliminasi tapi diper ya. Tujuan diper adalah kamu bisa coret si A-nya. Kemudian kamu bisa bagi si R-nya. Si R ini dibagi R yang itu. R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Hasilnya R pangkat 3. Terus yang 12 sama 24-nya bisa dikecilin. 324 bagi 12 tuh hasilnya 27 ya. 27. Oke. Berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, R pangkat 3 sama dengan 27 tuh berarti si 3-nya, pangkat 3-nya pindah jadi akar 3. Akar 3 dari 27. Nah, akar 3 dari 27 tuh cara ngitungnya pakai pohon faktor. Kayak gini. Karena akarnya akar 3, kamu carinya yang kembar 3. 1, 2, 3. Nah, kembar 3 ini bisa keluar jadi angka 3. Jadi rasionya 3. Itu cara ngitung akar, guys. Yang ditanya bukan R-nya, yang ditanya itunya, suku pertamanya. Kamu masukin lagi ke sini. Itu kan tadinya A kali R sama dengan 12 kan. Berarti A kali 3 sama dengan 12. Berarti A-nya sama dengan 12 bagi 3. Itu hasilnya 4. Nah, itu untuk nomor 10. Kemudian 11. Nomor 11 dia minta 132 derajat dalam satuan radian. Berarti 132 derajat sama dengan rumusnya itu 132 dibagi 180, selalu dibagi 180, selalu dikali pi. Hasilnya adalah, ini coba kita kecil-kecilin dulu ya. Bagi berapa nih? Bagi 6, coba. Bagi 6 tuh 22. Bagi 6 itu 30. Bagi 2 lagi 11. Bagi 2 lagi 15. Berarti 11 per 15 pi jawabannya. Nah, ini nomor 11. Terus nomor 12. Nomor 12 dibalik. Yang dikasih tahu radiannya. Jadi 13 per 36 pi mau dijadiin derajat.
Caranya gampang, si pi-nya tinggal diganti jadi 180 derajat karena 1 pi itu setara sama 180. Nah ini kamu coret dulu, hasilnya 5 kali 13 berarti 65 derajat. Nah, itu yang nomor 12. Kemudian nomor 13, tan 120. 13 tan 120. Nah pertama kali kita tentuin dulu kuadrannya. 120 itu ada di kuadran 2 dan tan di kuadran 2 itu hasilnya negatif, jadi kita tulis negatifnya dulu. Nah baru kita kecilin 120 nya. Caranya adalah dikurangin dengan 180. Dikurangin jadi berapa tuh? 60 ya, nggak perlu minus-minusan, ambil yang plus-plusnya aja, berarti 180 kurang 120. Nah ini berarti menjadi tan 60 minus tan 60, hasilnya minus akar 3, nomor 13. Nomor 14. Nah, 14 kita punya sin, tapi dalamnya negatif angkanya ya. Kalau negatif itu berarti harus jadiin positif dulu dengan cara ditambah 360. Belum main kuadran-kuadran, sampai sini belum. Kita baru ngerubah negatifnya jadi positif aja. Jadinya sin berapa nih? 135 ya. 360 ya. Sin 135. Baru pakai kuadrannya. 135 tuh kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu hasilnya positif. Tulis dulu positifnya, baru 135-nya kecilin dengan cara dikuranginnya itu patokan yang paling dekat antara 180 kalau nggak 360. 135 itu dekat ke 180 kan, jadi kita kurang ini 180 ya. Jadi sin 45 guys, nggak pakai minus-minusan ya. Sin 45 itu akar 2 per 2, positif nih depannya, berarti nggak perlu ditulis. Kemudian nomor 15 kita punya cos 1763. Nah ini kita harus kurangin terus, kurangin 360, kurang 360, kurang 360, kurang 360 dan seterusnya ya. Nah tapi kamu bisa juga pakai cara kayak kamu cari kelipatan 360 yang mendekati 1763. Berapa tuh? Bentar, salah. 1763 nya kita harus kurangin sama kelipatan 360. Coba 360 kali 5 berapa sih? 1800. Oh udah kegedean ya, kali 4 berarti. Kali 4 1440. Nah kita kuranginnya sama 1440, sehingga hasilnya adalah cos buka kurung berapa nih? 323 ya, 323. Nah cos 323, baru kita main kuadran. Ini kuadran 4, cos di kuadran 4 itu hasilnya positif, tulis dulu positifnya. Terus kita kecilin 323 nya dikurangin 360, sehingga hasilnya adalah cos 37 ya, 37. Nah 37 tuh hasilnya 4 per 5. Lagi-lagi tandanya positif tuh, positif 4 per 5 ya. Ada salah kunci mungkin di sana. Kemudian nomor 16. Nomor 16 itu kita punya cos alfa sama dengan minus 12 per 13. Oke, kemarin saya di kelas lihat kalian pakai gambar yang di kuadran gini ya. Nah itu nggak salah, itu juga betul. Kalau saya biasa ngerjainnya kayak gini. Jadi kalau kamu punya satu nilai trigonometri, entah itu cos, entah itu sin, entah itu tan, kamu mau cari yang lain, kamu tinggal bikin segitiga siku-siku kayak gini. Segitiga siku-sikunya berdiri aja kayak gini ya. Terus alfanya simpan aja di mana aja yang kamu mau. Misalnya alfanya simpan di sini boleh gitu. Nah, terus tentuin sisi ini tuh sisi apa namanya. Di seberang sudut itu namanya sisi depan. Di seberang siku-siku itu namanya sisi miring, kasih nama dulu. Sisanya adalah sisi samping. Nah kita tahu rumus cos itu kan samping per miring, berarti sampingnya tuh 12, miringnya tuh 13. Nah kamu Pitagoras nih, Pitagoras bisa nggak? Depan kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Depan kuadrat tambah 144 sama dengan 169. Berarti depan kuadrat sama dengan 169 kurangin 144, 25. Berarti depannya itu adalah akar dari 25, berarti depannya adalah 5. Syukur-syukur kamu hafal triple Pitagoras.
Kalau kamu hafal triple Pitagoras, kamu tahu tadi kayak 5, 12, 13 pasti. Sehingga kamu nggak perlu ngitung lagi 5-nya ya. Nah, udah sampai sini, ini saya hapus dulu. Udah sampai sini, kamu tinggal cari yang dia minta. Dimintanya apa? Dimintanya kotangan kan? Kotangan alfa. Kotangan alfa itu kebalikan dari tan. Tan itu rumusnya desa. Berarti kotangan itu rumusnya sade. Sade, sampingnya 12, depannya 5. Nah, tinggal tentuin positif negatifnya dari kuadran. Kamu lihat kuadrannya ini nih yang saya highlight warna kuning. Kalau pi-nya kita ubah, ini tuh jadi 180 alfa sampai 270. Dan kita tahu ini tuh ada di kuadran 3. Antara 180 sampai 270 itu kuadran 3. Berarti ini juga kuadran 3. Dan kotangan di kuadran 3 itu positif. Jadi kita tulis positif gitu. Itu cara nentuin positif sama negatifnya kalau pakai cara saya ya. 12/5 jawabannya. Kemudian 17. Untuk nomor 17 kita punya kosekan. 17 kita punya kosekan alfa sama dengan 41/9. Masih sama caranya nih, lihat ya. Ini kan kita punya satu trigono nih, mau cari yang lain. Bikin segitiga siku-siku kayak gini, terus alfanya simpan di mana aja terserah kalian. Kasih nama dulu, ya ini depan, terus sisi di seberang siku-sikunya miring, ya ininya samping. Rumus kosekan tuh apa sih? Kosekan tuh kebalikannya sin. Kalau sin rumusnya demi, kalau kosekan rumusnya mide. Berarti miringnya 41, depannya itu 9. Nah, kali ini kita cari samping nih pakai Pitagoras. Coba samping kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 41 kuadrat. Berarti samping kuadrat tambah 81 sama dengan 481. Berarti samping kuadrat sama dengan 481 kurang 81, 400. Berarti sampingnya itu akar dari 400. Akar dari 400 itu 20 ya. Nah, berarti sampingnya sama dengan 20. Baru masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah cos alfa. Cos alfa itu rumusnya sami. Sami. Sampingnya masukin 20. Miringnya masukin 41. Tinggal cari kuadrannya. Kuadrannya tuh ini nih. Setengah pi lebih kecil alfa lebih kecil pi. Itu kan kuadran 2 kan. 90 sampai 180 derajat tuh. Kuadran 2. Nah, ini tuh berarti kuadran 2. Cos di kuadran 2 tuh hasilnya salah. Kuadran 2 berarti negatif. Ya, cos di kuadran 2 hasilnya negatif. Makanya kita harus tulisnya minus. Kenapa 20 ya? Sebentar. Oh, ini salah ngitung, guys. 1681 harusnya. 1600. 1600. Terus ini 40 ya. Nah, berarti sampingnya tuh 40 bukan 20, guys. Ini 40. Jadi hasilnya minus 40/41 untuk nilai cosnya. Nah, itu nomor 17. Kemudian 18. Untuk 18 kita punya segitiga siku-siku ya. Kita gambar dulu segitiganya nih. Kalau dia tentuin ABC-nya, kita harus gambarnya sesuai dengan yang dia minta. Kayak ini nih, saya highlight warna kuning. C merupakan sudut siku-siku. Nah, kita gambarnya juga harus kayak gitu. Siku-sikunya di C gitu. Jangan kamu kasih nama ini ya B, nggak masuk akal. Dia mintanya C-nya itu siku-siku. Nah, terus kamu tanya kan ke saya kemarin, A sama B di mana? Itu bebas, terserah kamu. Mau A-nya di sini kek, B-nya di atas kek, mau B-nya di bawah kek, A-nya di atas kek, nggak masalah ya. Nah, kamu lihat hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Miring tuh yang mana sih? Miring tuh depan siku-siku. Nah, ini namanya sisi miring, kasih nama dulu. Sama dengan 25. Terus yang BC, BC itu 20. Terus yang AC, nah AC-nya pakai Pitagoras. Pitagorasnya tunggu. Pitagorasnya 20 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 25 kuadrat ya. Berarti ini 400 tambah A kuadrat sama dengan 625. Berarti A kuadrat sama dengan 225. Berarti A-nya sama dengan akar dari 225. A-nya tuh sama dengan 15. Nah, dapat nih A-nya 15 di sini. Nah, baru masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya itu sekan A. Berarti nih A, dia pengen fokus ke A. Itu berarti sudutnya tuh ada di A.
kamu kasih tanda di sini nih, tuh itu sudut A. Nah kalau itu sudut A berarti depannya yang mana? Depannya yang ini, miring mah selalu yang di depan siku-siku itu pasti miring. Nah berarti sisanya samping. Ini tanya apa? Ini tanya sekant. Sekant A itu kebalikan dari cos. Cos itu rumusnya sami, dibalik jadinya misa. Misa tuh, miringnya kamu masukin 25, sampingnya kamu masukin 15. Yang ini nggak ada kalimat dia ada di kuadran mana, itu berarti di kuadran 1 ya. Lagian itu segitiga siku-siku pasti kuadran 1. Ini kita bagi 5, kecilin 5/3 jawabannya 5/3. Kemudian nomor 19. Untuk 19 ini kita coba bikin di sini ya biar lebih lega. Nah ini nomor 19, kita coba kaliin dulu, kita coba ilangin dulu, kita fokus dulu ke si Z. Lihat Z-nya angkanya atasnya 1, bawahnya 1, tengahnya 2. Berarti biar hilang kita harus jadiin 2 kan, yang atas kali 2, yang tengah kali 1, yang bawah kali 2. Nah kamu kali 2 ini jadi 2x, tambah kali 2 lagi jadi 4y, kali 2 lagi jadi 2z, kali 2 lagi jadi 10. Terus ini kali 1 mah sama aja, tulis ulang aja 3. Terus yang ini kali 2 jadi 4x, kali 2 jadi min 2y, kali 2 jadi min 2z sama dengan 12. Nah kalau udah, kamu tinggal kurangin atau tambahin. Perhatiin si z-nya, karena kamu dari awal udah pilih z, kamu perhatiin z-nya. Yang ini sama yang ini positif sama positif. Positif sama positif berarti dikurang. Yang ini sama yang ini positif sama negatif, itu berarti ditambah ya. Yuk, kurangin. Ini dulu, 2x dikurang 3x, min x. 4y dikurang min y, min 1 jadi plus 5y. 10 kurang 3 jadi 7. Ya ini tambahin, 3 tambah 4, 7. Min 1 tambah min 2, min 3. Y sama dengan 3 tambah 12. 3 tambah 12, 15. Nah, kalau udah, kita fokus lagi ke si X, kalau nggak ke si Y. Saya mau fokus ke X, atasnya 1, bawahnya 7. Berarti atas kali 7, bawah kali 1. Atas kali 7, berarti min 7X, 5 kali 7, 35Y. 7 kali 7, 49. Bawahnya 7X, min 3Y tetap ya, karena dia nggak berubah. Nggak dikali-kali, berarti sama dengan 15. Ini kita kurangin dulu. Kurang atau tambah? Tadi fokus ke X ya, lihat X-nya. 1 minus 7, 1 plus 7, berarti ditambah. Ditambah jadinya 32Y, sama dengan, ini tambah berarti 64. 564, oke. Y-nya 64 bagi 32, hasilnya 2. Udah dapat Y-nya, masukin sini. Berarti 7X dikurang 3 kali 2 sama dengan 15. Berarti 7x kurang 6 sama dengan 15. 6 nya pindahin ke sana, jadi tambah 15 tambah 6, 21. 21 bagi 7 itu hasilnya 3. Nah ini y nya 3. Kemudian yang terakhir kita tinggal masukin aja ke salah satu dari mereka. Misalnya yang ini 2 kali x, x nya 3 dikurang y nya tadi berapa, 2 ya, dikurang 2 min z itu sama dengan 6. Ini berarti 6 kurang 2 kurang Z sama dengan 6. 4 kurang Z sama dengan 6. Min Z sama dengan 2. Z sama dengan min 2. Nah ini jawabannya. Ini tanya apa? Ini tanya X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Tinggal tambahin semua. 5 kurang 2, 3. Ini nomor 19. Kemudian nomor 20 sama aja sih ya. Harusnya kalau 19 bisa, 20 juga bisa lah. Oke, 20. Nah, 20 kita coba fokus ke Z-nya, nggak mau angkanya gede. Ke Y-nya. Y-nya angkanya 112. Berarti jadiin 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 1. Kali 2 jadinya 4X, kali 2 jadinya 2Y, kali 2 jadinya 2Z, kali 2 jadinya hasilnya 10. Kali 2 jadi 2x, kali 2 jadinya min 2y, kali 2 jadi min 4z, kali 2 jadi 12,
yaitu 3x tambah 2y min 3z sama dengan 1. Oke, kalau udah baru kita lihat si ininya, 1 plus 1 minus, itu berarti harus ditambah. Terus yang kedua, minus sama plus, itu berarti harus ditambah juga. Tambahin aja, 4x tambah 2x, 6x. Y nya pasti habis ya. Yang z-nya 2 tambah min 4, min 2z. 10 tambah 2, 22. Yang ini tambahin juga, 5x. Yang z-nya kamu tambahin jadi min 7z. Sama dengan 12 tambah 1-nya jadi 13. Nah, ini mau dikaliin langsung boleh, tapi saya nggak mau angkanya terlalu besar. Ini saya bagi 2 dulu. Yang bawah ya kali 1 aja. Bagi 2 jadinya 3x min z sama dengan 11. Yang bawah kali 1 jadinya 5x min 7z sama dengan 13. Tuh, angkanya lebih kecil guys. Sekarang saya mau fokus ke si x. X-nya 3 sama 5. Berarti atasnya kali 3, atasnya kali 5, bawahnya kali 3, biar jadi 15. 15x min 5z sama dengan 55. Yang ini 15x minus 21z sama dengan 39. Terus kamu fokus ke x-nya. X-nya positif sama positif, berarti kurangin. Min 5 kurang 21, 16. 55 kurang 39, berapa tuh? 16 juga ya. Z sama dengan 1. Udah dapat Z sama dengan 1, masukin aja ke sini. Berarti 5x min 7 kali Z nya 1 sama dengan 13. Terus 5x sama dengan 13 sama 7, 20. Z nya sama dengan 20 bagi 5, 4. Terus kenapa Z? Ini X. Masukin lagi sini. Nggak mau. Oh ya, nggak apa-apa, sana. Itu kan kali 1 ya. Jadi 3 kali X, X-nya 4. Tambah 2 kali Y, Y-nya nggak tahu. Y-nya nggak tahu, biarin aja. Min 3 kali Z, Z-nya 1 sama dengan 1. 12 tambah 2Y minus 3 sama dengan 1. 2Y tambah 9 sama dengan 1. 9-nya pindah ke sana jadi 1 kurang 9 min 8. Y-nya min 8 bagi 2, hasilnya min 4. Udah deh, pertanyaannya X tambah Y tambah Z, tinggal tambahin aja. Nah, itu pembahasan latihan PAT kalian yang paket pertama. Thank you, bye-bye.